Karena malam hari ini kita akan mengadakan perayaan Natal khusus kelas kecil dengan tema Allah beserta kita. Adik-adik, sudah siap semuanya? Duduk yang tenang, siapkan hatinya. Kakak ajak semua adik-adik bersukacita sebelumnya kita naikkan saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita akan menaikkan lagu pujian pembuka kita dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat yang pertama dan kedua dengan judul Hai Mari Berhimpun. Kita nyanyikan. Ibadah perayaan Natal sekolah minggu ini dibuka dan berlangsung dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus salib ke langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan dan yang diberikan kepadanya bagi anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih setiamu yang besar kepada kami. Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami dan berada di dalam penderitaan ini agar kami lepas dari segala kesengsaraan, dosa, dan kematian yang kekal. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ajarlah kami untuk selalu mengucapkan syukur kepadamu, sehingga kami beroleh penghiburan kepada waktu kesusahan dan penderitaan. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oh Kak Ida, iya. Tadi kan kita udah nyanyi nih. Udah voting juga. Kira-kira di Natal ada apa lagi ya Kak Ida? Kayaknya kurang lengkap ya. Oh Kak, walaupun kita Natalnya virtual, acaranya sudah disiapkan dong Kak. Seperti biasa acara Natal. Ada liturgi, ada juga lagu pujian. Penasaran kan Kak? Oke, aku mau. Baiklah, untuk mengikutinya, setelah ini kita saksikan liturgi yang pertama dari anak batita, anak kecil. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pujian persembahan
anak sekolah minggu dari sektor 4. Siap-siap ya adik-adik ya. Sekarang tibalah saatnya kita saksikan adik-adik kita yang kecil-kecil, yang imut-imut, yang lucu-lucu akan berliturgi pada mulanya. Kita saksikan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Mulanya, Allah akan langit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Mulanya Pada mulanya Allah menciptakan Allah kan langit dan bumi. langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan 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 langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mula Allah dan langit bumi. Yang 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menciptakan amin. Hidung malam
kelas batita. Iya. Lucu-lucu banget kan, Kak? Aduh, aku gemes banget, Kak. Iya. Nah, ada yang lebih seru lagi nih, Kak. Aduh. Liturgi dari kelas TK. Oh, berarti dia sudah mulai bisa baca ya, Kak Udah ya? bisa baca udah lancar. Penghafalannya juga pasti udah bisa lebih panjang. Iya dong, lebih Oke. bagus. Tapi adik-adik, nanti setelah kita menyaksikan liturgi dari teman-teman kita juga mau sama-sama menyaksikan pujian dari teman kita, Gledi Panjaitan, dengan pujiannya Lonceng Natal. Oke adik-adik, siap ya, jangan kemana-mana. Pada mulanya semuanya gelap, tidak ada kehidupan, tidak ada apapun. Allah berkarya memberi hidup, memberi warna. Mari kita dengarkan liturgi kedua penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Amin. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Firman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Firman Allah, jadilah cakaran di atas segala air. Amin. Berfirmanlah Allah, tegaklah tanah, menumbuhkan tunas-tunas muda dan segala tumbuhan. Amin. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Amin. Dan hendaklah burung berterbangan di atas cakrawala. Allah menciptakan segala jenis binatang liar dan ternak serta binatang melata di bumi. Firmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup. Amin. Firmanlah Allah, baiklah kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Berkati manusia itu dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Amin. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang merayap di bumi. Amin. Allah melihatnya segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan mengudurkan hari ketujuh, karena pada hari itu ia berhenti. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang mengalir langit,
teman-teman. Selamat Natal semuanya. Terpujilah Tuhan atas ciptaannya yang luar biasa ya, Nak. Benar sekali, nah. Tapi dalam luar biasanya ciptaan Tuhan, ternyata manusia jatuh dalam dosa loh, Ina. Oh, jadi kita akan mendengarkan liturgi kejahatan manusia ke dalam dosa loh, Nak. Betul sekali. Nah, setelah liturgi kejatuhan ke dalam dosa, adik-adik akan disuguhkan dengan penampilan luar biasa dari teman kita Stefani dan Berwin Sidabuta dalam pujiannya Gita Sorga Bergema. Kita saksikan ya. Manusia merasa menjadi maha kuasa sehingga dunia ini penuh dengan kerusuhan. Marilah kita dengarkan liturgi ketiga kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adapun ular lalat yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat, yang dijadikan Tuhan Allah. Lalu saat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam tanganmu berkelimatan. Amin. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah tidak boleh dimakan atau diraba, nanti kami mati. Amin. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Amin. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Amin. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu sedap kelihatannya dan menarik karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya. Dan suaminya pun memakannya. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari Senin. Amin. Sembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di taman. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Amin. Jika sudah bergema lahiran
sedih deh melihat manusia itu hidup dalam penuh dosa. Tenang Kak, Allah itu setia. Janjinya memberikan keselamatan. Seperti liturgi yang akan kita dengarkan saat ini, liturgi keempat tentang nubuat. Setelah liturgi itu, kita juga akan menyaksikan penampilan 3 cowok-cowok ganteng yang imut-imut dari sektor 3. Ya. Jadi, Yusuf dan Ik akan membawakan lagu Halalasni Roha Godan. Mari kita saksikan ya Kak ya. Yuk, mari kita saksikan ya. Meski dunia dipenuhi oleh dosa, Allah adalah setia dan penyayang. Janji keselamatan tetap diserukan bagi semua umatnya. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi keempat. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Amin. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum, keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Yesaya 16 ayat 62. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Hosea 14 ayat 2. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Amin. Yoel 2 ayat 32a. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Yoel 2 ayat 32a. Amin. Kelima ayat 1a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebanyak 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supayanya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Amin. 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Zakaria 9 ayat 9b. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan atau renungan Natal. Inang ajak adik-adik untuk melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk sukacita yang kami nikmati pada hari ini dalam acara perayaan Natal kelas kecil. Tuhan, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu untuk kami jadikan renungan, sehingga kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi tahun yang akan datang. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi sudah menyaksikan penampilan kalian yang bagus-bagus meski dari rumah masing-masing, tapi tetap ceria dan tetap bersemangat. Sekarang Inang Pendeta akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam perayaan Natal kita hari ini. Ditulis dalam Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kata Immanuel ini yang merupakan tema. Apa itu tema, Inang Pendeta? Judul besar perayaan Natal kita, atau apa yang perlu kita renungkan hari ini dalam Natal ini. Adik-adik, ada yang tahu Tuhan Yesus lahir di mana? Betul sekali, di kandang domba di kota Bethlehem. Ye, tepuk tangan buat kamu-kamu yang pintar, yang selalu menyimak cerita-cerita Natal. Nah, Inang Pendeta, kakak-kakak sekolah minggu, Yesus itu kan anak raja, betul. Tapi kok lahirnya di kandang domba? Kok nggak di rumah sakit? Kok nggak di rumahnya saja? Kandang domba kan bau. Kandang ayam aja bau. Siapa yang punya kandang peliharaan di rumahnya? Bau kan? Kenapa Yesusnya lahir di kandang domba? Udah bau, kotor, jelek. Kenapa ya adik-adik? Ternyata kemuliaan itu bisa datang dalam kesederhanaan. Itu pesan yang mau dibawakan dalam cerita kelahiran Kristus. Nah, untuk bisa lebih mendalam lagi, untuk bisa lebih mengerti lagi, Inang Pendeta mau ngajak adik-adik menyaksikan video atau parodi yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan tema kelahiran Yesus Kristus. Kita lihat dulu videonya ya adik-adik. Dengarkan, Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus. Setiap orang akan dihitung dan harus kembali ke kota asal masing-masing. Setiap orang harus tahu berita ini. Maria, aku tahu engkau sedang hamil besar dan sebentar lagi engkau akan melahirkan. Tapi kita harus kembali ke Bethlehem untuk mengikuti sensus. Ya Yusuf, aku rasa aku bisa melakukan perjalanan ini. Dan aku yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Saat melewati penginapan pertama, mereka mengetuk pintu. Ya, ada apa, Pak? Kami sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Apakah ibu masih mempunyai kamar kosong untuk kami menginap malam ini? Maaf, tetapi di sini nggak ada kamar kosong lagi, Pak. Cobalah ke penginapan sebelah. Maaf sekali Bapak Ibu, kalau mencari penginapan, tempat kami sudah penuh. Coba ke penginapan yang sebelah sana. Baiklah. Sungguh tak dapat dipercaya, tempat ini penuh sesak. Pemilik penginapan menatap Maria dengan penuh belas kasihan.
Saya rasa kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi untuk menginap di kota ini. Tetapi kamu juga jangan melanjutkan perjalanan karena hari sudah malam. Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kandang milikku di belakang rumah. Kandang itu memang bukan tempat yang paling nyaman untuk beristirahat, tetapi setidaknya ada atap yang menaungimu, dan binatang-binatangnya tidak akan mengganggumu. Baiklah, kurasa Maria sudah sangat lelah. Maria harus istirahat. Kandang pun tidak masalah bagi kami. Ayo ikut aku. Pemilik penginapan berjalan dan menunjukkan jalan kepada Yusuf dan Maria menuju kandang. Yusuf dan Maria duduk di lantai dan kemudian menyiapkan tempat tidur mereka. Aku tahu Tuhan beserta kita. Tidur di sini jauh lebih baik dibandingkan kita harus tidur di luar. Yusuf, aku merasa tidak enak badan. Aku benar-benar lelah dan aku merasa sakit. Aku rasa aku akan segera melahirkan. Maria, berbaringlah di sini. Di tempat yang telah kusiapkan. Kurasa aku akan segera melahirkan. Aku membawa kabar sukacita. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan kita akan menyebutnya Immanuel. Puji Tuhan yang mulia, damai di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Mari kita pergi ke Bethlehem dan kita lihat apa yang malaikat Tuhan katakan kepada kita. Ayo kita pergi dan beritahu teman-teman kita. Puji Tuhan atas kabar baik ini. Lihat, ada bintang. Betapa terangnya bintang itu. Ini adalah tanda yang sangat indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Aku tahu apa yang bisa aku berikan. Aku akan memberinya emas karena dia adalah raja. Aku akan memberikan hadiah istimewa, sebuah mur. Hadiahku adalah kemenyan. Ayo kita letakkan di kotak istimewa karena dia adalah raja. Ayo. Ketiga majus itu meletakkan hadiah mereka ke sebuah kotak penyimpanan berharga. Lalu para majus itu menemukan raja mereka dengan mengikuti bintang itu. Dan saat mereka tiba, mereka menunduk dan menyembah raja itu, lalu memberikan hadiah mereka kepadanya. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi dan damai di bumi di antara manusia. Nah, itu dia tadi drama singkat atau parodi singkat tentang kelahiran Kristus. Menarik? Sudah tahu ceritanya? Sudah sering nonton ya kan? Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa lihat tidak ada kemewahan memang. Tidak ada yang namanya pesta-pesta besar dalam peristiwa kelahiran Yesus. Tetapi Yesus tetap datang membawa sukacitanya atau menghadirkan sukacita, sehingga setiap orang yang melihat bayi Yesus itu
langsung mengenalinya dan langsung merasakan sukacitanya. Contohnya seperti orang Majus tadi dalam cerita. Begitu mereka melihat bayi Yesus di kandang domba, mereka tahu itu raja yang mereka nantikan. Lalu mereka sujud menyembah Yesus. Apa tadi kado yang dibawa oleh orang-orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, yang paling penting adalah untuk apa sih Yesus Kristus itu datang atau hadir lahir ke dunia ini? Jawabannya adalah supaya kita merasakan Immanuel, Allah beserta kita. Jadi dalam kesederhanaan, dalam sukacita Natal, fungsi yang paling utama, pesan yang paling utama adalah Allah beserta kita. Di mana Inang Pendeta? Apa hanya Natal saja? Tidak. Allah beserta kita kapanpun, dimanapun adik-adik berada. Jadi ingat ya adik-adik, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa sedih, tetapi tetaplah bersukacita karena Allah beserta kita semua. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Kami menyaksikan betapa besarnya berita kelahiran-Mu, memberikan sukacita bagi para gembala, bagi orang Majus, terlebih bagi kami anak-anak Tuhan. Biarlah sukacita ini kami bawa terus di dalam kehidupan kami, sehingga dalam percaya kami tahu Tuhan senantiasa menyertai kami dalam suka ataupun dalam duka. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Kini tiba saatnya kita di penghujung ibadah Natal kita hari ini. Untuk merespon lagu firman Tuhan kita naikkan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat yang pertama dan ketiga. Selamat selamat datang. Kita nyanyikan. Adik-adik boleh minta tolong kepada orang tua mengumpulkan dan memasukkan persembahan kalian ke dalam amplop, lalu nanti akan diserahkan kepada penatua lingkungan. Demikian firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk menyerahkan persembahan. Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita menyerahkan persembahan. Inang Pendeta mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami, sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu.
Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian ibadah kita akan akhiri dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak kami, apa kabar hari ini? Luar biasa. Selamat dari Natal kepada anak-anak kami kelas kecil. Hari ini kita sungguh bersukacita di dalam merayakan Natal yang dilaksanakan di GKP Cikarang Baru. Pesan kami kepada anak-anak kami, biarlah di dalam pertumbuhan secara jasmani, iman percaya juga boleh bersama bertumbuh dengan bimbingan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami percaya anak-anak kami kelas kecil dapat mengemban semua apa yang sudah diberikan di dalam pengajaran setiap hari minggu dan juga dibimbing orang tua di rumah. Maka pertumbuhan anak-anak kami baik imannya bertumbuh jasmani lebih kuat dan sehat jasmani, demikian juga sehat rohaninya. Marilah dengan hari ini, dengan Natal anak-anak kami hari ini, maka semakin nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap perilaku kehidupan juga, baik bersama orang tua, sehingga tidak boleh nakal, tapi patuh kepada ibu dan bapaknya setiap hari. Itu adalah sebagai bukti bahwa bertumbuh imannya dari bimbingan di sekolah minggu. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal kepada anak-anak kami. Tuhan memberkati. Amin. Kini kita akan mendengarkan kata sambutan dari orang tua perwakilan kelas kecil yang diwakili oleh Inang Borutobing, orang tua dari Yusuf Hutagalung. Dipersilakan Inang. Shalom pada kita semua. Saya mewakili anak kelas kecil mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu, Inang Pendeta, Amang Pendeta, dan seluruh yang ikut serta mengajari anak-anak sekolah minggu. Biarlah di Natal ini sukacita selalu ada dalam hati dan pikiran kita,
Dan kepada kakak-kakak sekolah minggu diberikan Tuhan kekuatan serta kesehatan untuk lebih bisa lagi mengajar anak-anak kami ke depannya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Natal untuk kita semua. Shalom semuanya, saya Bintang memperwakilkan dari sekolah minggu untuk berterima kasih kepada kakak sekolah minggu dan inang pendeta yang sudah mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua dan selalu dan saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kiranya keceriaan Natal bersama adik-adik semua. Salam hormat kami kepada pendeta, PHJ, dan seluruh pelayan GKPI. Juga kepada orang tua putra-putri kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi anak-anak kita yang mengikuti ibadah virtual selama ini. Kita berdoa bersama kiranya di tahun 2021 situasi pandemi ini boleh berlalu dan kami bisa bertatap muka kembali dengan anak-anak sekolah minggu. Kami juga mau menghimbau kepada orang tua dan anak-anak kami untuk turut aktif di dalam setiap program yang kami upayakan untuk mendidik dan mengajarkan iman Kristen kepada anak-anak kita. Dalam ibadah virtual yang dari bulan April sampai Desember, keikutsertaan adik-adik masih sangat minim. Kami mohon agar mama papa selalu memotivasi adik-adik kita untuk selalu mengikuti ibadah yang selalu kami tampilkan melalui virtual. Jadi kami mohon tolonglah orang tua kami untuk membantu kami sebagai kakak-kakak sekolah minggu untuk selalu mendampingi mereka untuk ibadah virtual. Akhir kata, terima kasih dan selamat merayakan Natal untuk kita hari ini. Terima kasih. Selamat Hari Natal adik-adik semua. We wish you a Merry Christmas. We